Saya pribadi masih belum tahu ya keadaan sesungguhnya seperti apa. Apakah orang tuanya masih bisa menafkahi anaknya? Kan belum tentu ya keluarga yang broken home, tetapi mereka tidak peduli gitu dengan pendidikan anak-anaknya. Saya nggak tahu nih kejadian realnya seperti apa. Tetapi kalau misalnya kedua orang tuanya masih menyanggupi memenuhi tanggung jawabnya agar pendidikan anak-anaknya tidak putus di tengah jalan, ya sudah, lanjutkan. Kita fokus terhadap pendidikan kita dulu. Pendidikan dulu berarti. Iya benar, karena kan sebelum kita memutuskan untuk bekerja, apalagi terjun ke masyarakat, kita harus memiliki ilmunya dulu. Kita tidak mungkin gitu, kita mau terjun ke masyarakat, tapi terjun bebas gitu. Terjun payungnya pakai payung, ya kan? Parasut. Ya parasut, ya sama aja. Kan nggak ada gitu. Terjun parasut kan nggak ada, ya terjun payung gitu. Iya. Nah di sini kan kita harus memiliki persiapan dulu gitu. Kecuali orang tua sudah tidak sanggup membiayai pendidikan kita. Nah mau bagaimana lagi ya, kita harus bekerja. Tetapi tidak ada salahnya kok dengan kita bekerja gitu. Karena bekerja, apalagi bekerja kita mencari uang secara halal gitu kan, itu lebih terhormat dibandingkan kita minta-minta. Jadi ke situ juga ya Pak? Iya. Jadi apalagi usia SMA kan? Iya, baru lulus SMA. Iya berarti udah lulus 18 tahun, 17-18 tahunan lah itu udah punya KTP sih. Kita masih bisa ini bekerja di usia itu gitu. Ya yang penting kita jangan milih-milih pekerjaan, asalkan itu halal dan itu terhormat, ya sudah kerjakan. Kalau memang orang tua kita sudah tidak sanggup lagi membiayai pendidikan kita. Tapi kalau masih sanggup ya teruskan. Misalnya bisa kuliah lagi ya udah kuliah. Apalagi kalau dia bisa kuliah sampai S1, S2, S3, lanjutkan. Nah, setelah itu baru kita memutuskan bekerja atau membuka usaha, itu udah hak masing-masing. Yang penting kita jangan sampai putus pendidikan kita akibat kitanya putus asa. Iya, galau gitu. Galau. Akibat dari galau jadi kerja enggak? Iya, misalnya belajar enggak? Padahal orang tua masih sanggup. Ini kan jadi masalah lagi gitu. Iya, masalah baru itu. Benar. Kenapa kita tidak memanfaatkan gitu fasilitas yang sudah diberikan oleh orang tua kita, meskipun sudah tidak bersatu lagi gitu. Nggak masalah. Yang penting kalau kita masih memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, ambil. Jadi apapun kesempatan yang hadir gitu ya Pak ya. Iya. Asal kita punya niat untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Benar. Why not gitu, meskipun orang tua bohong misalnya gitu ya. Benar. Malah tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Meskipun keadaan kehidupan saya seperti ini, akan saya tunjukkan bahwa saya bisa menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Saya nggak akan kalah dengan keadaan. Nah di sini kan kita akhirnya menyemangati diri kita gitu. Karena kalau bukan kita yang menyemangati diri kita, siapa lagi? Apalagi punya adik gitu. Iya, kita harus jadi role model bagi adik kita. Mau nggak mau ya, dengan umur segitu harus sudah menjadi role model lah, malah bisa jadi menjadi orang tua gitu buat adiknya gitu. Benar, wah itu keren gitu, canggih gitu kalau menurut saya. Jadi yang namanya dewasa itu tidak harus tua dulu gitu. Malah kalau anak yang bisa dibilang masih muda tapi pola pikirnya dewasa, wah itu keren banget. Itu kalau dia laki-laki, cewek ngantri. Karena
perempuan itu senang gitu dengan laki-laki yang memiliki pola pikir yang dewasa. Padahal dia masih muda. Dia orangnya nggak baperan, dia orangnya punya sikap, dia orangnya bisa memanage waktu dengan baik. Ya cewek mana coba yang nggak suka gitu sama cowok yang model seperti itu. Apalagi kalau misalnya si cowok gitu kan, anak mami gitu, cewek itu paling enak banget. Iya, betul. Karena dikit-dikit mami, dikit mami. Cewek juga ngeliatnya ini cowok jadi-jadian atau apa gitu kan. Nah, cowok itu kan harus memiliki sikap, memiliki pola pikir yang benar, tahu tujuan hidupnya mau kemana. Yang namanya cewek kan akhirnya menjadi followernya si cowok yang seperti itu gitu kan. Gentle gitu kelihatan gentleman. Nah di sini kan kita harus bersyukur gitu. Mungkin dengan Tuhan memberikan keadaan keluarga kita seperti ini menjadi berkah gitu, agar kita bisa sukses lebih cepat gitu di dalam kehidupan kita. Asal pola pikir kita benar. Kita tidak menjadikan ini menjadi masalah gitu. Apalagi beban gitu. Kita menjadikan ini suatu hal yang positif gitu. Nah, tinggal kita arahkan pikiran kita ke sana. Itu proses pendewasaan yang lebih mudah, itu lebih keren. Benar. Dan lebih sama Tuhan atau sama Allah dipercepat itu kan. Bersyukur banget kita ya. Ya kayak ini aja deh, seorang kapten kapal gitu ya. Kita bisa lihat seorang kapten kapal itu hebat atau tidak dalam mengendalikan kapalnya. Itu dalam keadaan ombak yang tenang atau ombak yang luar biasa dahsyatnya gitu. Pastinya kan seorang kapten kapal itu ketika dia bisa mengendalikan kapalnya dalam keadaan ombak yang luar biasa dahsyatnya gitu, berarti dia seorang kapten kapal yang teruji gitu kehebatannya. Tetapi kalau dia hanya selalu dihadapi oleh ombak-ombak yang tenang gitu, yang istilahnya nggak ada riaknya sama sekali gitu kan, ya kita belum bisa menyebut dia seorang kapten kapal yang hebat. Nah di sini anak ini diberikan ujian kehidupan, itu kita perumpamakan seperti ombak yang luar biasa dahsyatnya, besarnya gitu. Nah di sini malah kita bersyukur gitu, kapan lagi nih kita mendapatkan ujian seperti ini. Iya, kapan lagi nih kesempatan nih. Iya. Ya, mestinya jarang-jarang gitu kan anak diuji dengan hal seperti itu. Iya. Jangan kita patah semangat, jangan kita merasa ini ujian hanya milik kita sendiri gitu. Merasa ini ujian paling berat. Kok orang lain tidak diuji seperti saya ya. Jangan kita memiliki mindset seperti itu, karena kita belum tahu keadaan orang lain di luar sana tuh bagaimana. Ternyata kita tahu ada orang lain yang diuji lebih dahsyat, bagaimana coba? Kita kan jadi malu sendiri. Kita merasa orang yang paling paling sengsara. Ternyata di luar sana ada lagi orang yang lebih sengsara hidupnya. Nah, jadi di sini kita tidak boleh yang namanya meratapi nasib. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Karena dengan kita meratapi nasib berarti kita menutup pintu keberkahan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ini tidak akan menguji hambanya di luar kesanggupannya. Pasti ketika kita diuji nih dengan keluarga yang broken home, kita dinyatakan tuh sanggup gitu sebenarnya. Kalau kita paham dengan ayat itu gitu. Tuhan itu nggak bukan salah pundak ya Pak? Iya, benar. Nggak mungkin kok salah ngasih ujian. Benar. Tewas. Iya. Kalau Tuhan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya, ya yang tadi Agung bilang tewas semua itu. Karena nggak ada orang yang bisa hidup gitu. Ini terlalu berat gitu kan. Ya udah deh, gue bunuh diri aja gitu. Tapi banyak yang memutuskan seperti itu ya, merasa berat gitu. Karena dia belum paham dengan ayat ini gitu. Tapi kalau dia paham, dia akan melihat sisi positifnya. Oh ternyata ujian seperti ini memang Tuhan percaya dengan saya, bahwa saya akan sanggup menjalaninya.
Tetapi kalau kita terbalik gitu pola pikirnya, oh ujian seperti ini karena Tuhan memang gak suka sama saya gitu kan. Iya, malah begitu. Nah itu berarti kita mematikan gitu potensi kita. Nah seharusnya kan apa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya ingin memacu potensi yang kita miliki, meskipun kelihatannya nggak enak gitu. Ya seperti ini deh, misalnya kita dihidangkan gitu dengan makanan yang enak-enak gitu. Makanan yang enak-enak ini kan biasanya ya makanan yang nggak sehat. Ya karena kelezatannya menggunakan kaldu atau pengawet. Iya, benar. Betul. Nah, kalau makanan sehat biasanya kita kurang berselera gitu. Iya, orang cuma direbus doang. Iya kan? Itu padahal sehat kan. Tetapi karena kita melihatnya kok nggak asik banget gitu, kita nggak mau menyentuhnya. Padahal itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah begitupun juga dengan keadaan keluarga kita yang seperti itu. Kelihatannya sih nggak enak gitu, tetapi ketika kita syukuri, oh ternyata ini pemberian Tuhan yang terbaik bagi kehidupan saya. Nah jadi tinggal di sini kita coba berpikir terbalik. Terbalik di sini ketika kita melihat bahwa keadaan di depan mata kita sesuatu hal yang tidak enak, ternyata ada pesan di situ, pesan yang positif yang Tuhan ingin berikan kepada kehidupan kita. Dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Mantap. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan mudah-mudahan semua sudah terjawab ya, sangat jelas dan sangat lugas. Itu adalah salah satu bentuk dari usaha kita ya sebagai orang-orang yang sebagai orang-orang maksudnya sebagai seseorang yang mengalami kesulitan, terutama yang broken home. Jadi jangan sampai menyerah pada nasib. Dan tetap terus berusaha. Dan jangan lupa, kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan kepada kami, bisa lewat chat, bisa lewat email, bisa lewat juga WA dan Telegram. Silakan langsung ditanyakan saja dan pasti pertanyaan itu akan kami balas dan pasti akan kami bahas. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.